Anak-anakku yang tercinta, Injil pagi hari ini adalah Injil kelas berat yang berbicara mengenai sabda yang telah menjadi manusia dan menunjukkan kepada kita sekalian jalan menuju Bapa kita bersama. Injil ini maunya sih bisa dipahami oleh anak-anak kecil juga. Oleh karena itu saya ingin mengundang beberapa anak untuk maju ke depan. Mereka itu penuh tenaga, ketika misa dimulai sudah berlari-lari, melonjak-lonjak dan sebagainya. Tapi marilah mereka yang penuh energi ini kita undang ke depan beberapa. Tidak usah takut, tidak ada ujian, tidak ada pertanyaan yang menakutkan. Oke, mari anak-anak. Majulah ke sini. Pas enggak ya? Ya, oke. Oke anak-anak, mari kita berkenalan dulu. Kamu menyebut namamu siapa? Janet. Wah, banyak sekali. Nama siapa? Janet. Namamu siapa? Janet. Kamu siapa? Kaivan. Bian. Wow. Ternyata sambutan begitu meriah. Mungkin saya mengajak memperkenalkan 3 nama saja. Baik, sekarang perempuan. Santika. Ica. Oke, terima kasih. Anak-anak sekalian, hari ini kita bersama-sama, selamat pagi dan berkah dalam ya, selamat pagi dan berkah dalam. Anak-anak sekalian, pagi hari ini kita merayakan Natal dan kita merayakan Natal dengan pergi ke kota mana? Kota Bethlehem. Kota Bethlehem itu kota yang ramai atau kota yang sepi? Ramai. Lebih ramai Bethlehem daripada Karangjati. Mana yang lebih ramai kira-kira? Karangjati atau Bethlehem? Karangjati, bagus. Apakah Bethlehem ada listrik? Tidak ada. Apakah Bethlehem ada sinyal? Tidak ada. Kita ke Bethlehem mau apa sih? Mau berkunjung pada siapa? Pada Yesus. Yesus yang barusan lahir, ya kan? Apakah Yesus ngompol waktu kecil? Tidak ngompol? Ya ngompol, oke ya. Yesus ngompol. Apakah Yesus juga menangis? Yesus menangis, oke. Ketika Yesus mulai seumur kalian, apakah Yesus juga belajar membaca? Ya, Yesus belajar membaca. Apakah Yesus juga belajar dari ayahnya untuk orang tuanya untuk ikut membersihkan rumah? Ya. Apakah Yesus juga ikut ibunya masuk dapur? Yesus ikut ibunya masuk dapur enggak? Ikut enggak? Kira-kira? Ikut, oke. Lalu, Bapak Yesus pekerjaannya, Bapak Yesus namanya siapa? Yusuf. Yusuf, bagus. Pekerjaan Yusuf apa? Tukang kayu. Kira-kira Yesus belajar menjadi tukang kayu enggak? Yesus menjadi tukang kayu atau tidak? Belajar. Lalu Bapak Yusuf mengajak anaknya pada hari Sabat, pada hari Minggu untuk pergi ke rumah ibadat. Dan di sana belajar, mendengarkan khotbah, membaca kitab suci dan sebagainya. Oleh karena itu Yesus tahu kitab-kitab suci orang-orang Yahudi. Oke ya. Setelah banyak belajar, Yesus juga mulai mengajar di rumah ibadat. Jadi Yesus menjadi seperti seorang guru. Apakah kalian ingat apa yang diajarkan oleh Yesus? Ingat enggak? Yesus mengajarkan apa? Siapa yang mengajarkan doa Bapa kami? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami.
Dan dalam doa Bapa kami, Allah disebut sebagai Bapanya, Bapa kami. Bukan hanya Bapa saya, tetapi Bapa kami. Oke ya. Lalu selain mengajar, apakah Yesus juga melakukan mukjizat? Ya, mukjizat apa yang masih kamu ingat? Menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Apalagi? Oh, menyembuhkan orang cacar atau orang apa? Mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan setan. Apalagi? Apakah Yesus memberi makan para muridnya? Ya. Bahkan memberi makan 5.000 orang, ya kan? Baik. Jadi Yesus lebih daripada Superman, ya. Yesus bisa mengajar, dan Yesus mengajarkan pada kita sekalian untuk berbuat baik, untuk menolong orang lain. Baik. Apakah Yesus kemudian juga meninggal dunia? Mati? Ya. Bagaimana Yesus mati? Disalib. Yesus mati disalib, wafat disalib. Tetapi setelah wafat, apakah Yesus hilang? Tidak. Kemana Yesus? Bangkit dari kematian. Oke. Setelah bangkit dari kematian, apa yang terjadi pada Yesus? Naik ke surga. Apakah waktu Yesus naik ke surga, Yesus punya pesan pada kita sekalian? Apa pesannya? Apakah Tuhan Yesus berpesan, sekarang saya naik ke surga, saya meninggalkan kamu? Apakah begitu? Tidak. Pesannya apa? Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sampai sekarang kita masih disertai oleh Yesus, juga di gereja ini, juga kalau nanti kita menerima sakramen dan berkat Tuhan. Jadi terima kasih kalian telah memperkenalkan saya pada Tuhan Yesus. Sekarang silahkan duduk kembali. Terima kasih. Saudari dan saudaraku yang terkasih, saudara dan saudariku yang terkasih dan anak-anakku yang tercinta, syukurlah anak-anak tahu bahwa Yesus pernah pipis dan ngompol ya. Kalau enggak kan Yesus bukan manusia. Dan ternyata mereka juga tahu bahwa penyaliban, kematian bukanlah akhir segalanya, karena Tuhan dibangkitkan kembali. Dan setelah kebangkitan, Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi tetap bersama kita di dalam gerejanya, melalui sakramen-sakramennya, melalui berkat-Nya yang selalu berlimpah bagi kita, dan penyertaan Roh Kudus yang dijanjikannya. Melalui pengajaran Tuhan dan melalui perbuatan kuasa-Nya, nyatalah apa yang dikatakan dalam Injil tadi, yaitu bahwa sabda Allah, firman Allah yang berada pada Allah telah datang di antara kita sebagai manusia. Dan karena sabda Allah, karena firman Allah ini, kita mengetahui cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar seperti diajarkannya dalam doa Bapa kami adalah dengan mempercayakan diri, menaruh harapan, dan menyandarkan hidup kita pada Allah yang kita yakini sebagai Bapa kita bersama. Dan tentulah karena kita sesama anak-anak Allah, kita saling mengasihi dan saling menolong. Penyertaan Yesus juga diungkapkan oleh aneka macam perbuatan kuasa atau mukjizat yang tadi disebutkan oleh anak-anak. Dan penyertaan ini tiada berakhir. Penyertaan ini juga termasuk penyertaan dalam penderitaan kita ketika Yesus rela untuk disalibkan. Dia tidak melarikan diri, dia tidak menghindar, tetapi mendampingi, menemani kita sekalian dalam penderitaan waktu dia disalibkan. Namun kita tahu, keeratan Yesus dengan Bapanya, cinta Bapanya pada Yesus dan balasan cinta Yesus pada Bapanya
melampaui dosa dan kematian. Oleh karena itu, Dia menerima anugerah kebangkitan. Dan setelah kebangkitan pun, kisah Yesus, Sabda yang menjadi manusia, berlanjut. Ia kembali kepada Bapanya, Ia diangkat ke surga. Pengangkatan ke surga tidaklah berarti bahwa Dia meninggalkan kita, karena Dia menjanjikan Roh Kudus selalu menyertai kita, karena Dia mengatakan, Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Dalam penyertaan inilah kita mengenal jalan kita untuk kembali bersatu dengan Bapa dan bersatu dengan Yesus, yaitu jalan kebenaran yang disebut dalam Injil tadi. Jalan kebenaran tak lain dan tak bukan adalah kita meyakini Allah sebagai Bapa kita dan memperlakukan satu sama lain sebagai saudara dalam cinta kasih. Kita pun meyakini bahwa Yesus selalu beserta kita di dalam gerejanya dan di antara orang-orang yang berkehendak baik. Saudara dan saudariku yang terkasih, anak-anakku yang tercinta, demikianlah kita berjalan ke Bethlehem untuk menemui Yesus yang menyertai kita, yang menunjukkan pada kita jalan kebenaran, yang memberi kita harapan, yang mengundang kita untuk mempercayakan hidup pada Bapanya, Sang Pencipta kehidupan, penyelenggara kehidupan, penyempurna kehidupan, dan sumber keselamatan kita. Marilah kita lanjutkan perayaan ini dengan mengungkapkan iman kita.